Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Nida Nabila dengan NIM 86053445. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Lalu bagaimana prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara mengenai ing ngarso sung tulodo ing madya mangunkarso tuturi handayani, serta menganalisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital, serta refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Baik, makna pilar dalam konteks pendidikan. Pilar dalam pendidikan dapat dimaknai sebagai dasar, landasan atau tiang penyangga yang menjadi kekuatan utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Pilar berfungsi sebagai pedoman dalam mencapai tujuan pendidikan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan secara terarah, berkelanjutan, dan menghasilkan peserta didik yang berkarakter serta kompeten. Tanpa pilar yang kuat, maka sistem pendidikan akan kehilangan arah dan sulit menjawab tantangan perkembangan zaman. Selanjutnya itu bagaimana prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama adalah ingarso sung tulodo, yaitu yang artinya di depan memberi teladan. Guru atau pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik dalam bersikap, berperilaku, dan tindakan. Keteladanan merupakan sarana pendidikan yang paling efektif karena peserta didik cenderung meniru apa yang mereka lihat. Yang kedua yaitu ing madya mangun karso, yang artinya di tengah membangun kemauan, yaitu guru berperan sebagai fasilitator yang berada di tengah peserta didik untuk membangun semangat, motivasi, kreativitas, dan partisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu tuturi handayani, di belakang memberi dorongan. Artinya, guru memberikan dukungan, arahan, dan kepercayaan kepada peserta didik agar mampu belajar secara mandiri dan mengembangkan potensinya secara optimal. Lalu bagaimana relevansi dan tantangan penerapan tersebut di era digital? Prinsip Ki Hajar Dewantara tetap relevan di era digital karena pendidikan tidak hanya berfokus pada penguasaan teknologi, tetapi juga pembentukan karakter dan kemandirian peserta didik. Ada beberapa relevansi, yaitu yang pertama dalam pembelajaran daring, guru tetap harus menjadi teladan dalam penggunaan teknologi secara bijak dan etis. Dalam literasi digital, guru berperan membimbing peserta didik agar mampu menyaring informasi, berpikir kritis, dan terhindar dari hoaks maupun konten negatif. Dalam pengembangan karakter, guru dapat menanamkan nilai tanggung jawab, disiplin, dan etika digital. Dalam pembelajaran berbasis teknologi, prinsip tuturi handayani mendorong peserta didik untuk belajar mandiri melalui berbagai sumber belajar digital. Dalam era digital ini pasti ada tantangannya. Yang pertama itu berkurangnya interaksi langsung antara guru dan peserta didik dalam pembelajaran daring. Rendahnya literasi digital sebagian guru dan peserta didik. Pengaruh media sosial yang dapat menggeser nilai-nilai karakter positif, ketergantungan peserta didik terhadap teknologi sehingga menurunkan kemampuan berpikir kritis dan interaksi sosial. Kesenjangan akses teknologi di berbagai daerah yang menyebabkan ketidakmerataan kualitas pendidik. Lalu bagaimana refleksi terhadap persoalan pendidikan nasional saat ini? Nah, menurut saya, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, pendidikan tidak cukup hanya membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan digital, tetapi juga harus membentuk karakter yang kuat. Prinsip ingarso sung tulodo
dapat membantu mengatasi krisis keteladanan melalui peran guru sebagai figur yang memberikan contoh positif. Ing Madya Mangunkarso dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Sementara itu, Tuturi Handayani mendukung terciptanya peserta didik yang mandiri, kreatif, dan mampu belajar sepanjang hayat. Dengan menerapkan ketiga prinsip tersebut secara konsisten, maka pendidikan di Indonesia dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter, beretika, dan mampu menghadapi tantangan global di era digital. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.